Senior, apa kamu tahu di mana ibuku sekarang? Chu Feng juga bertanya. Chu Feng, aku sudah terlalu lama meninggalkan rumah suci 7 alam, dan aku tidak tahu di mana ibumu sekarang. Kudengar memang ada rumor buruk di rumah suci 7 alam. Tetapi saya telah melakukan ramalan, dan ibumu sangat sehat. Dia dalam keadaan sehat, jadi rumor tersebut mungkin salah. Meskipun ramalan itu sangat misterius. Tetapi selain dari masalah ini, berdasarkan pemahaman saya tentang Jie Tianran, tidak peduli seberapa keras kepala dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti kerabatnya. Itu adalah sesuatu. Melihat dia mengatakan ini, Chu Feng tidak lagi bertanya tentang ibunya, tetapi bertanya, Senior, saya mendengar bahwa ada kekuatan yang sangat kuat di Istana Suci 7 Alam, dan kekuatan itu jauh di dalam dunia. Chu Feng, meskipun saya telah meninggalkan Istana Suci Alam ke-7, saya masih anggota Istana Suci Alam ke-7. Jika saya mengatakan beberapa hal, saya akan malu dengan Istana Suci Alam ke-7. Itu bukan jenderal. Anda adalah orang luar, tetapi tak seorang pun dari Istana Suci 7 Alam dapat membicarakan hal ini. Saya pikir Anda bisa mengerti, kata guru Tao Zixing sambil tersenyum tipis, sambil membelai janggutnya. Tentu saja, Chu Feng juga tersenyum dan mengangguk, tetapi bertanya. Senior, bisakah Anda memberitahu saya seberapa kuat kekuatan itu? Apakah itu alam Tianlong, atau apakah itu telah melampaui alam Tianlong? Ini bukan saya. Saya tidak tahu, kata guru Tao Zixing. Chu Feng tidak menyangka bahwa guru Tao Zixing tidak akan mendapatkan informasi sama sekali. Tapi jawabannya baik-baik saja. Chu Feng tentu saja tidak ingin memaksa orang lain mempersulit. Namun tiba-tiba, guru Tao Zixing dan Chu Feng mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, Hua Hua dan Xia Xingchen juga melihat ke dalam kehampaan. Meskipun dia berada di dalam terowongan teleportasi, meskipun dia bergerak sangat cepat, biasanya sulit untuk melihat pemandangan di luar dengan jelas. Namun jika jaraknya cukup jauh, atau targetnya cukup besar, masih bisa terlihat. Kini, mereka semua melihat pemandangan yang menakjubkan. Di langit berbintang, bayangan meteor yang tak terhitung jumlahnya muncul. Meskipun meteor-meteor itu adalah bayangan, ukurannya sangat besar, dan masing-masingnya sebanding dengan dunia. Mereka muncul dari kehampaan tanpa peringatan apapun, dan jumlahnya semakin banyak. Seiring bertambahnya jumlahnya, cakupan wilayahnya menjadi semakin besar, bahkan melampaui Bima Sakti, menjadi unik di langit berbintang yang luas. Adegan ini tidak hanya menarik perhatian Chu Feng dan lainnya. Pada saat ini, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di dunia seni bela diri yang luas tertarik dengan pemandangan di atas langit berbintang. Orang-orang kuat di semua sisi menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka yang cukup kuat akan langsung meninggalkan dunia dan datang untuk mengamati di langit berbintang. Yang lebih lemah juga menatap dengan cermat. Semua orang mungkin tidak tahu dari mana kekuatan agung ini berasal, tapi asal-usulnya pasti tidak kecil. Yang paling penting adalah setiap orang dapat melihat aliran cahaya itu terbentuk bersama-sama, seolah-olah sedang membentuk sesuatu. Segera, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk gambaran yang menutupi langit berbintang. Segala sesuatu yang ada di gulungan itu tidak statis, tetapi tampak hidup karena bergerak. Di tengah gulungan itu ada sebuah menara tinggi. Menara ini sangat besar dan menonjolkan kerumunan di bawahnya, tampak sekecil debu. Namun kerumunannya juga terlihat jelas. Jumlah orang yang begitu padat hingga membentuk lautan manusia yang nyata. Meski menara ini begitu tinggi dan memiliki area terluas di bawahnya, namun bagian bawah menara masih ditelan lautan manusia yang luas. Cahaya yang mengalir itu seperti bintang, baik itu manusia maupun menara,
merupakan pemandangan umum dan sulit untuk membentuk garis besar tertentu. Tapi semua orang terlihat gugup, panik, dan di saat yang sama kulit kepala mereka mati rasa karena keterkejutan yang terjadi. Karena tidak hanya mencakup area yang luas, tetapi juga menyampaikan perasaan intuitif kepada pemirsanya. Pertempuran itu tampaknya nyata dan akan terjadi di masa depan. Pada akhirnya, semua orang di lautan luas manusia jatuh, dan hanya satu sosok yang menonjol. Pria ini memanjat menara dengan cepat dan segera mencapai puncak. Tiba-tiba, sosok itu bersinar terang, cahayanya bersinar lebih terang dari hari esok, meliputi seluruh dunia seni bela diri yang luas. Meski cahayanya cepat berlalu, tapi saat ini, semua orang gugup. Sosok itu, disertai cahaya, menyampaikan pesan kepada semua orang. Menurutku benar, kan? Xia Xingchen membuka mulutnya sedikit dan berseru. Kamu juga merasakannya. Hua juga terlihat kaget. Segera, keduanya memandang Chu Feng dan Guru Tao Zixing pada saat yang bersamaan. Saya merasakannya, ini junior. Guru Tao Zixing mengangguk. Adapun Chu Feng, dia secara alami merasakannya juga. Faktanya, setiap orang yang melihat adegan ini merasakannya. Senior, apa yang terjadi? Apa itu? Apakah itu sebuah penglihatan? Adegan ini begitu mengerikan sehingga melampaui cara penyampaian berita terkuat yang dilakukan semua pihak. Bagaimana seseorang bisa membuat keributan yang lebih besar dari Sungai Tianhe, atau bahkan mengirimkan informasi secara langsung? Ia menyimpulkan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan praktisi bela diri masa kini karena tidak ada yang bisa mengaksesnya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat atau mendengarnya. Mata Guru Tao Zixing berkedip-kedip. Tidak hanya generasi muda yang terkejut dengan pemandangan ini, dia, seorang spiritualis dunia yang kuat, juga ketakutan. Pemandangan itu membuatnya merasa kecil. Seolah-olah dia hanyalah sosok di bawah menara. Desir, desir, desir. Dan di dunia seni bela diri yang luas, orang-orang dari semua lapisan masyarakat terkagum-kagum, gelisah, dan menebak-nebak. Pemandangan yang terdiri dari cahaya bintang mulai menghilang, dan cahaya yang mengalir berubah menjadi cahaya yang mengalir lagi. Namun cahaya bintang yang memenuhi langit membentuk hujan lebat yang menyapu langit berbintang dan terbang ke arah yang sama. 7 alam Tianhe. Akhirnya, cahaya bintang di langit menyatu menjadi 7 alam Bima Sakti dan bayangan zaman para dewa. Pada titik ini, semua orang mengerti. Tampaknya ini hanyalah sebuah ramalan, namun lebih seperti sebuah petunjuk. Bimbingan yang diberikan oleh zaman Tuhan. Orang yang membimbing dunia dan akhirnya bisa menjadi dewa di era ini. Akan menjadi junior.